Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biasakan terlebih dahulu kita untuk mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini, kita masih tetap dalam tema 1, masuk ke dalam subtema 3, pembelajaran 1. Semoga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalian dapat menentukan cara yang mudah dalam menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Yang pertama, menemukan bagian atau kalimat yang paling penting dalam sebuah paragraf. Dan yang kedua, kalimat utama ada biasanya pada awal atau ada di akhir paragraf. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada pada video ini. Nah, dari ketiga gambar tersebut, buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar, namun tentukan dahulu ide pokok tiap gambarnya. Pada gambar yang pertama, ide pokoknya yaitu tanah liat banyak kegunaannya. Gambar yang kedua, ide pokoknya proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Sedangkan gambar yang ketiga, ide pokoknya macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, ide pokok sudah ditentukan, maka sekarang selanjutnya kita membuat cerita berdasarkan ketiga gambar tersebut. Nah, sekarang pada gambar yang pertama, tadi ide pokoknya sudah Ibu tentukan, yaitu tanah liat banyak kegunaannya. Nah, dari sini kalian bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Contohnya, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Pada gambar yang kedua, ide pokoknya yaitu proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, cerita dari gambar tersebut, contohnya, agar dapat menghasilkan gerabah, tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah, agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga, ide pokoknya yaitu macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Di sini, contoh gambar ceritanya yaitu banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat, seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, mudah kan membuat cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut? Nah, dari gambar-gambar tersebut tadi menceritakan tentang sebuah gerabah. Nah, kita sekarang akan belajar bahwa di negara kita, yaitu di Indonesia, salah satunya di daerah Madura, terdapat
banyak daerah pengrajin gerabah. Nah, peralatan pengrajin gerabah Madura itu biasanya menggunakan alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum yang biasa digunakan para pengrajin gerabah Madura, contohnya dengan menggunakan cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti panambuk, panempa, pangorek, panyambungan, pangelet, pangajakan, pangabuan, panompal, berkoer, pamatong, dan pungku. Nah, penjelasannya bisa kalian baca sendiri ya. Adapun proses pembuatan gerabah yang dilakukan yaitu dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga terbentuk menjadi bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, kemudian baru membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Nah, selanjutnya yang terakhir bisa disambungkan antara perut dan bibir serta diperhalus. Kemudian yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Tahapan yang ketujuh, setelah halus dan teliti kesempurnaannya, kemudian gerabah tersebut dijemur atau dibakar hingga sampai kering. Dan yang terakhir, setelah kering, gerabah tersebut lalu dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah masih ada yang menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, anak-anak, pembelajaran 1 pada tema 1 subtema 3 hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya.